Topik bahasan kali ini adalah tentang konsentrasi. Ini adalah satu bagian daripada konsep mol yang dia itu karena perhitungannya cukup banyak, jadi dipisah. Jadi konsentrasi ini itu kita cerita tentang larutan, di mana larutan ini itu mengandung dua bagian, yaitu adalah dia mengandung zat terlarut, dan dia juga mengandung pelarut. Jadi karena dia ada biasanya pelarutnya itu biasanya air, tapi ada kemungkinan bahwa dia bukan air. Tapi untuk semua soal yang ada di dalam sini, di dalam contoh-contoh ini, pelarutnya adalah air, meskipun dia dimungkinkan bahwa bukan air. Kita bicara tentang beberapa hal, yaitu adalah kadar dalam satuan persentase, tetapi pengertian daripada konsentrasi di sini adalah kita bicara tentang banyaknya zat terlarut per semuanya. Jadi kadang-kadang satuannya dalam persen. T ini adalah massa zat terlarut. T ini kita bisa bicara tentang beberapa hal. Kalau misalkan kita bicara tentang massa, berarti T adalah massa daripada zat terlarut. Kalau kita bicara tentang volume, karena kadar itu bisa dinyatakan dalam persen massa atau persen daripada volume. Jadi kalau bagian atasnya itu adalah dalam satuan gram, berarti yang bawah juga dalam satuan gram. Kalau yang atas dalam satuan mililiter, yang bawah juga dalam satuan mililiter. Persentase itu biasanya dinyatakan dalam biasanya untuk zat terlarut yang jumlahnya cukup banyak. Sementara kalau zat terlarut yang jumlahnya nggak terlalu banyak, misalnya kandungan kalsium atau magnesium dalam darah atau besi dalam darah, yang dia tuh jumlahnya itu kecil dibandingkan sama misalkan kita bicara tentang larutan gula atau larutan garam, maka kita menyatakan dalam satuan BPJ atau ppm. BPJ ini bahasa Indonesia, bagian per juta, ppm ini bahasa Inggris, part per million, sama aja. Atau mungkin kalau dia kandungan yang lebih kecil, misalkan kita mau nyari tahu kadar toksin dalam darah. Nah, itu berarti kan jumlahnya nggak terlalu banyak, jadi mungkin dia dinyatakan dalam satuan BPM, bagian per miliar, atau ppb, part per billion. Rumusnya sama, cuma beda di faktor pengali. Kalau persen dari 100%, kalau BPJ karena per juta, berarti kali 1 juta, BPM bagian per miliar, berarti per 1 miliar. Satuan yang kedua adalah molaritas. Pada saat kita bicara tentang molaritas, N, karena dia ada dua, molnya ada mol daripada zat terlarut sama pelarut. Nah, kita selalu berbicara molnya itu adalah mol untuk zat terlarut. Jadi harus tahu ya, dia bisa rumus pendek, bisa rumus panjang. Kalau dia mau pakai mol per volume, pakai itu. Tapi dia dalam satuan liter. Tapi kalau misalkan dia ada 1000-nya, berarti satuannya harus mililiter. Satuan yang mirip dengan molaritas nomor 2, yaitu adalah molalitas. Kalau bedanya adalah kalau molaritas itu adalah mol daripada zat terlarut per volume larutan. Jadi semuanya. Tapi kalau untuk molalitas, itu adalah mol daripada zat terlarut per banyaknya pelarut dalam satuan gram atau kilogram. Jadi P ini adalah banyaknya pelarut. Beda penggunaan. Jadi di sini nanti kebanyakan untuk molalitas dipakai di kelas 12. Fraksi mol juga, fraksi mol itu menyatakan banyaknya mol per mol total. Jadi di sini fraksi mol ada dua, fraksi mol pelarut. Kalau fraksi mol pelarut berarti molnya mol pelarut. Kalau fraksi mol terlarut berarti molnya mol terlarut. Di mana fraksi mol pelarut sama terlarut itu jumlah totalnya sama dengan 1. Normalitas itu sebenarnya hampir sama dengan molaritas. Di sini dipakai untuk aplikasi asam maupun basa. Jadi kalau untuk asam, pengertian normalitas itu adalah konsentrasi daripada H+. Jadi di sini valensinya itu adalah jumlah H+ atau jumlah OH- pada saat kita bicara tentang basa. Berarti pengertian daripada normalitas itu adalah konsentrasi daripada OH-. Kita juga bisa mendapatkan dari ionisasi daripada asam atau basa, jadi nggak harus pakai rumus itu. Terus kemudian campuran. Campuran dia bisa molaritas, tapi kalau misalkan kita lihat di sini, kalau kita lihat dari rumus yang pertama, molaritas itu adalah, kalau misalkan saya tulis dalam bentuk singkatan, itu sama dengan N dibagi sama V. Jadi kalau kita tulis N itu sama dengan molar kali V kan ya. Nah sekarang kalau kita lihat ini, molar kali V sama dengan mol ya. Berarti di sini, ini tuh sebenarnya pengertiannya adalah mol. Jadi ini adalah mol yang pertama, ditambah sama mol yang kedua, ditambah sama mol yang ketiga, dan seterusnya.
Tadi kan saya tulis N sama dengan molaritas kali V. Berarti kalau misalkan kita N dibagi V, berarti sama dengan molaritas. Coba lihat nih. Ini N, yang atas itu kan berarti kan total N. Yang bawah kan total V. Berarti kan di sini kan ini dibagi sama ini hasilnya molaritas campuran kan. Jadi sebenarnya prinsipnya adalah kita menjumlahkan daripada mol-mol zat terlarut per semua volume larutan. Berarti dia juga ada rumus untuk molaritas campuran, cuma jarang sekali dipakai. Pengenceran dipakai untuk kalau dia itu dalam bentuk larutan. Jadi sesuatu yang dia itu dalam bentuk larutan ditambahin sama air. Ini tambah sama air, maka dia akan muncul senyawa yang sama. Jadi larutan yang sama, tetapi dia lebih encer. Di sini molaritas yang pertama itu akan selalu lebih besar daripada molaritas kedua. Kan namanya pengenceran. Berarti konsentrasi yang keduanya pasti lebih kecil. Nah, karena konsentrasinya lebih kecil, berarti volumenya yang kedua pasti lebih gede. Jadi volume yang kedua adalah volume yang pertama ditambah sama volume air. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Di dalam 1000 gram air laut. Berarti kalau dalam 1000 gram ini berarti artinya ada zat terlarut. Dalam hal ini adalah garam-garamnya sama air. Nah, sementara 400 gram itu adalah NaCl-nya doang. Berarti 400 gramnya ini adalah massa daripada zat terlarut. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu kadar kan tadi rumusnya adalah massa zat terlarut dibagi massa semuanya kan. Dikali sama 100%. Massa zat terlarutnya adalah 400 dibagi sama massa semuanya itu adalah 1000. Dikali sama 100%, 100% nggak usah ditulis, nanti tinggal diubah ke persen. Berarti di sini nolnya bisa dicoret, 4/10 berarti 0,4, atau kalau kita nyatakan dalam persen berarti 40%. Ngubahnya gampang kan? 0,4 dikali sama 100%. Sama kayak seperti punya SD. Dalam botol cuka tertulis kadar 25%. Berarti maksudnya 25% itu zat terlarutnya itu 25%. Pelarutnya berarti 75%. Karena totalnya kan 100%. Maka volume cuka murni dalam sekian mili larutan. Berarti ini itu adalah volume semuanya. Dalam hal ini adalah volume larutan. Nah, sekarang kalau kita lihat rumus kadar. Nah, ini kan rumusnya. Kadar sama dengan massa zat terlarut dibagi sama ini kan. Jadi kalau misalkan kita kali ini, berarti maksudnya kadar daripada zat terlarut dikali sama semuanya, maka dapatnya terlarut. Jadi kita bisa tulis langsung aja. Volume daripada cuka murni berarti sama dengan kadar dikali sama volume semuanya. Volume larutan. Kalau di sini adalah massa, berarti di sini massa semuanya. Kadarnya adalah 25% atau 1/4 dikali sama 75. Berarti dapatnya adalah 75/4 mililiter. Sentimeter kubik sama dengan mililiter ya. Terus kemudian nomor 3. Di sini kadar. Dia dalam satuan persen. Kita mau nyari tahu dia dalam satuan BPJ. Jadi kalau untuk yang nomor 3 ini kita cuma mengubah satuan doang. Cara ngubahnya gini. 0,05% berarti kan artinya adalah 0,05/100. BPJ itu kan bagian per juta. Per juta itu berarti kan per 1 juta. Jadi dari sini mau ke sini dikali berapa? Ini 10/2, yang sebelah kanan 10/4. Berarti faktor pengalinya 10/4 kan. Berarti yang atas itu juga dikali sama 10/4. Berarti kalau dikali sama 10/4 berarti kita mendapatkan 500 kan. Berarti 0,05% itu sama dengan 500 BPJ. Cara ngubahnya kayak gitu. Terus kemudian nomor 4. Nomor 4 dia diketahui ke dalam air dilarutkan sekian gram MgSO4. Berarti di sini ini adalah massa daripada zat terlarut. Hingga diperoleh 400 mili larutan MgSO4. Berarti ini campuran. Massa jenisnya segitu. Berarti dari sini kita bisa cari massa larutan. Kan kita punya rho itu sama dengan M dibagi sama V. Massanya massa larutan. V-nya berarti juga adalah V larutan. Jadi caranya adalah rho-nya tahu 1,2 gram per mili. Volume larutan dikali silangnya 400 mili. Sama dengan massa larutan, berarti kita bisa ketemu massa larutannya berapa. Berarti 48 gram. Tujuan soal mau nyari tahu kadar. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu kadar berarti kan zat terlarut dibagi sama zat terlarut sama pelarut. Zat terlarutnya kan 36. Pelarutnya kan 48. Ini kalau kita kecilin berarti bagi 12, 3/4 berarti kita akan mendapatkan 75%. Itu kadarnya. 75% cocok atau nggak cocok ya? Oh,
Ini salah ya, 480. Ini 480, 3/40 berarti 7,5%. Ya? Oke, cocok ya. Terus kemudian contoh berikutnya. Contoh, udah urut belum ya? Contoh 1, 2, 3, 4, terus kemudian 5. Ya, toh? Larutan ZnCl2 sebanyak sekian gram. Berarti di sini adalah terlarut sama pelarut. Karena dia ngomong kan, dia ngomong larutan, berarti mereka berdua. Dicampurkan dengan air murni. Air itu kita bisa tahu dari rho-nya air itu sama dengan 1 gram per mili. 1 gram per mili berarti artinya 1 gram air itu sama dengan 1 mili. Jadi kalau di sini kita punya 150 mili, berarti sama dengan 150 gram dong. Jika kadar dalam larutan sekarang adalah sekian, berapakah kadar ZnCl2 dalam larutan mula-mula? Jadi di sini kita tulis 250 gram daripada larutan ZnCl2, katakanlah X persen. Di sini itu mau ditambahin sama air sebanyak 150 gram. Sekarang kadarnya itu akan jadi 12%. 12% B itu maksudnya B itu berat. Jadi dia mau perbandingannya dalam massa. X persen, berarti di sini kalau misalkan kita mau pisah sendiri-sendiri, ZnCl2-nya berarti kan sama dengan X per 100 dikali sama 250 kan? Berarti kalau misalkan kita coret, ya dibagi 50, 5 dibagi 50, berarti dapatnya 2, berarti kita punya 5X dibagi 2 gram. Kalau kita mau nyari tahu airnya, berarti sama dengan 250 dikurangi sama 5X per 2. Ya? Nah sekarang ini diseret ke bawah ya, sono. Kita bicara tentang kadar yang baru, yaitu adalah 12%. 12% itu kadar daripada ZnCl2 yang baru. Berarti di sini kan adalah kita tulisnya kan massa daripada ZnCl2 dibagi sama massa total kan. Massa total itu berarti ada beberapa. Saya uraikan di sini aja. Massa ZnCl2-nya kan nggak berubah. Di sini kan ZnCl2-nya kan 5X dibagi 2. Sementara kan dia ditambah air. Berarti kan ZnCl2-nya kan sama sekali nggak mengalami perubahan kan gara-gara ditambahin oleh air. Nah, sekarang massa totalnya gimana? Seharusnya mungkin kita akan berpikir bahwa 5X dibagi 2 ditambah sama ini ditambah sama 150. Tapi nggak usah. Karena ini sama ini ditambah itu kan 250. Jadi 250 aja. Massa totalnya berarti 250 bawaan pertama, terus kemudian ditambahin sama air. Nah, udah. Sederhanain, berarti kita punya 5X per 2 dibagi sama 400. Kecilin kali 5X dibagi sama 2 kali 400. Ini dibagi sama 5, dapatnya 80. Jadi kita punya X dibagi sama 160. Di sini kita punya 12 per 100. 12 per 100 dikecilin berapa? Dibagi sama 4, berarti kita dapat 3 per 25. Jadi 3 per 25. Jadi kita tinggal isi X-nya ketemu. 160 dikali 3 dibagi sama 25. Kecilin. Bagi 5 kali. Bagi 5. Ini dibagi 5 berarti 32. Ya bukan? Ya betul. 32 kali 3 berarti 96 per 5 gram. Tujuannya mau nyari tahu apa sih? Tujuannya mau nyari tahu persen. Berarti 96 per 5%. 96 per 5% itu sekitar berapa ya? 96 per 5%. Jadi kita bisa tulis 19,2. 19,2%. X-nya 19,2 kan ini misalnya tadi kan X persen kan. Berarti 19,2 aja. Berarti kadar yang mau kita cari itu adalah 19,2%. Persennya nggak boleh muncul tiba-tiba ya kan. Kita tadi misalnya X persen, X per 100. Terus kemudian nomor berikutnya, nomor 6, berapa mili larutan alkohol 90%? Berarti di sini dia tanya daripada volume larutan. Volume larutannya misalnya aja X mili lagi. Karena dia mau urusannya sama volume kan. Harus ditambahkan ke dalam 20 mili alkohol. Oh, dia berarti ada larutan sama larutan. Berarti kita bisa tulis larutan X mili alkohol 90% ditambah sama larutan 200 mili alkohol 22,5%. Hasilnya adalah larutan alkohol 60%. Jadi di sini nanti kita hitung 60%-nya. 60% sama dengan siapa bagi siapa. Jadi ini pisah dulu dong. Alkoholnya berapa, airnya berapa? Alkoholnya 90%.
berarti 0,9x. Berarti airnya sisanya dong. Berarti 0,1x kan. Nah, di sini pisah. Alkoholnya berapa? Airnya nggak usah ya. Alkoholnya berarti 22,5% dikali sama 200 mili. Ya kan ya? 200 mili. Berarti dapatnya adalah 45 mili. Ini mili ya. Ini mili semua sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita menulis alkohol 60%, alkohol 60% berarti kan sama dengan volume daripada zat terlarut dibagi sama volume total kan ya. Volume totalnya berarti kan X ditambah sama 200. Kan semula kan X mili. Yang kedua kan 200 mili. Yang atas berarti adalah volume alkohol doang. Volume alkohol doang berarti kita punya 0,9X ditambah sama 45. Tinggal selesaiin matematika. Kan gampang kan? Dibagi, ini 0,9 ya sudah 0,9 ditambah sama 45. X tambah 200. Kali silang. 600 sama dengan 4,5 ditambah sama 225. Disederhanain, berarti di sini 1,5x, 600 dikurangi 225, 375. Berarti x sama dengan 375 dibagi sama 1,5, ganti 3/2. 2-nya naik ke atas, 375 kali 2 dibagi sama 3. Sederhanain, ini sama ini berarti 125. Berarti x-nya ketemu 250. Jadi volume alkohol yang 90% itu adalah 250 mili. Oke, contoh berikutnya. Contoh 7. Ada 100 meter kubik udara. Berarti dalam hal ini adalah terlarut sama pelarut. Tercemar terdapat sekian timah hitam. Timah hitamnya ini berarti adalah terlarut. Timah hitamnya. Berapa ppm? Berarti kita nyari tahu kadar dalam satuan ppm terdapat dalam udara tercemar. Berarti kita harus nyari tahu. Kita perbandingannya harus sama. Ini kan satuannya kan satuan volume. Ini kan satuannya satuan massa. Nggak boleh. Jadi kita nyarinya dari situ. Rho-nya udara sama dengan massanya udara dibagi sama volumenya udara. Rho-nya udara tahu 1,3 gram per liter, volume massa udaranya itu nggak tahu, terus kemudian volume udaranya tahu. Satuannya udah bener belum? Belum. 10 meter kubik diubah ke liter ya. Liter kan desimeter kubik, berarti kalinya kali 1000, berarti 10⁴. Massa udaranya ketemu dalam satuan gram. Jadi 1,3 kali 10⁴, satuannya gram. Kalau kita mau nyari tahu kadar, berarti kadarnya itu sama dengan massa zat terlarut dibagi terlarut sama pelarut dikali 10⁻⁶, karena dia mau nyari ppm kan satuannya. Massa zat terlarut satuannya nggak sama lagi, 780 mg diubah ke gram ya, karena di sini kan satuannya gram. 780 diubah ke gram dibagi sama 1,3 kali 10⁴ kali 10⁻⁶, tinggal hitung. Oke, dapatnya 60 ppm. 60 ppm boleh, 60 bpj boleh, sama aja. Itu contoh nomor 7. Sekarang contoh berikutnya, saya kasih banyak contoh supaya gampang ya untuk mengerti tentang konsentrasi ini. Berapa gram MgSO4 terdapat dalam sekian mili MgSO4? Gampang ini. Jadi di sini kita punya konsentrasi. Konsentrasi itu sama dengan molaritas sama dengan mol dibagi sama volume. Konsentrasinya tahu 0,025. Molnya kita nggak tahu dibagi sama volume. Harus dalam satuan liter ya. Molnya ketemu. Molnya ketemu yaitu adalah 0,025 dikali sama 0,4. Hasilnya adalah 0,01. Satuannya adalah mol. Nah, setelah kita tahu mol itu kan sama dengan massa dibagi sama MR kan, dalam hal ini adalah MR daripada MgSO4. Lihat di sistem periodik unsur ya. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu massa, mol dikali sama MR, molnya 0,01 dikali sama MR, MR-nya MgSO4 hitung. Mg itu 24, S itu 32, O itu 16 berarti hasilnya adalah 120. Dikaliin kita dapat 1,2 gram. Terus kemudian kita nyari tahu campuran molaritas campuran. Di sini ada CuSO4 ditambahin dengan CuSO4 yang lain, ternyata molaritas campuran adalah 0,7. Jadi di sini kita misalin
CuSO4 yang ini kita misalin konsentrasinya adalah X molar. Berarti kita tinggal pakai molaritas campuran. Karena di rumusnya kan M1V1, M2V2 pada dasarnya itu adalah mol dibagi sama V1 tambah V2. Molaritas campuran tahu. Molaritas yang pertama 1,2. Ini satuannya nggak masalah ya. Kalau misalkan ini satuannya mililiter, ini satuannya mililiter, asal yang bawah mililiter juga. Jadi kalau misalkan kita lihat daripada konsentrasi tadi kan rumusnya ini adalah ini dibagi sama volume kan. Kalau ini dalam satuan mol, yang pasangannya harus dalam satuan liter. Tapi kalau misalkan kita bawahnya itu dalam satuan mililiter, nggak apa-apa. Asal yang penting yang atas tuh satuannya milimol. Jadi kalau dia milimol, nanti harus diubah ke mol, atau kalau kita mau pakai mol sama dengan massa dibagi mr, massanya dalam satuan miligram. Molaritas 1 sudah, volume 1 saya pakai mililiter aja. Molaritas 2, X, volume 2, 250 kan tadi, dibagi sama total volume, dapatnya 400. 400 dikali 0,7, berarti dapatnya 280. 1,2 dikali 150 dapatnya adalah 180. 180 sama dengan ditambah sama 250x, x-nya ketemu. Berarti 100 dibagi 250, kecilin bagi 50, bagi 50. Dapatnya adalah 0,4. Jadi konsentrasi CuSO4 yang ditambahin itu adalah 0,4 molar. Terus kemudian berikutnya. Sejumlah berat glukosa dilarutkan ke dalam air, sehingga diperoleh larutan glukosa yang kadarnya sekian, berat jenisnya sekian. Kita nggak tahu glukosanya berapa, dalam hal ini glukosa itu adalah zat terlarutnya, kadarnya segitu, berat jenisnya segitu. Nah, di sini, ini agak berbeda karena kalau misalkan dia itu diketahui hanya kadar sama berat jenis, kita boleh misalin salah satu. Kita boleh misalin massa larutan, berapapun dia, kita mau misalin 1 gram boleh, 100 gram boleh, 1000 gram boleh, atau kita misalin volume larutan, salah satu. Permisalannya adalah massa larutan, biasanya kalau dia massa larutan itu dimisalin 100 gram. Boleh nggak saya 1000 gram? Boleh. Atau permisalannya itu adalah volume larutan, biasanya kalau volume larutan dimisalin 1 liter. Salah satu doang ya. Saya mau pakai yang massa larutan aja, ini nggak usah. Jadi, massa larutannya sama dengan 100 gram. Ini kan ada dua kan? Yang satu dia adalah glukosa sendiri, glukosa. Dalam hal ini kan kadarnya adalah 20%. Jadi kan kita bisa tulisin kan tadi kan kadar kan sama dengan massa zat terlarut dibagi zat terlarut sama pelarut kan. Jadi kalau misalkan ini saya kali silang, ini kan kita tahu nilainya 100 gram dikali sama kadar, berarti dapatnya 20 gram, sisanya berarti air dong. Airnya berarti adalah 80 gram. Itu adalah, ini adalah terlarutnya. Terlarut. Nah, sekarang kita nyari tahu volume larutan, karena kita butuh itu buat nyari molaritas. Kan massa larutannya tahu. Massa larutan itu sama dengan 100 gram. Kita kan tahu rho. Rho kan sama dengan M dibagi V. Jadi kalau kita mau nyari tahu V, berarti sama dengan M dibagi sama rho. M-nya tahu 100. Rho-nya 1,2. Ini satuannya udah sama ya, maksudnya yang atas kan gram, yang bawah kan gram per mili. Jadi kalau misalkan kita bagi, volumenya ketemu. Gedein aja kali, 1000 dikali 10, dikali 10 atas bawah, terus kemudian kecilin, dibagi 4, dapatnya 3. Ini satuannya mililiter. Nah ini siap untuk ngerjain yang lain. Kita mau nentuin molaritas. Oke, molaritas sama dengan mol dibagi sama volume. Volumenya volume larutan. Molnya berapa? Molnya berarti adalah glukosa, 20 dibagi sama mr-nya glukosa. Nanti tinggal hitung, dibagi sama volume larutan. Volume larutannya cuma dalam satuan mili. Berarti kalau dia dalam satuan mili diubah ke dalam satuan liter ya. Karena yang atas kan satuannya kan milimol. Milimol. Satuannya kan mol. Ini berarti 250 dibagi sama 3 kali 10 pangkat min 3. Tinggal hitung. Jadi kita harus ngitung mr daripada glukosa dulu. C itu 12 kali 6 ditambah H itu 1 kali 12. Terus kemudian oksigennya 16 dikali sama 6. Dapatnya adalah 180. Berarti yang atas adalah 20 dibagi sama 180 dibagi sama 250 per 3 kali 10 pangkat min 3. Atau 10 pangkat min 3 nya tarik ke atas aja, nggak apa-apa. Kan sama aja. Jadi kita punya 20.000, kita bagi sama 180, hasilnya berapa?
Terus kemudian dibagi lagi sama 200 per 3. Hasilnya adalah 5 per 3 molar. Ini kan sama. 5 per 3 itu nggak cocok dengan ini. Coba kita lihat ada kesalahan nggak? Kalau misalkan sudah dicek dan sudah benar ya nggak usah lagi. Berarti sudah benar. Oke, cek dari atas massa larutan karena ini kan kadang-kadang akan terjadi pada saat kita ngerjain di soal. Massa larutan 100 gram. Tadi kan kadar 20%, berarti ini 20%, 20 gram, 80 gram, berarti benar. Terus kemudian rho-nya kan tahu, berat jenisnya 1,2. Rumus rho kan sama dengan M per V. Kita mau nyari tahu V, berarti massa bagi rho. Massanya 100 gram, massanya pakai massa larutan, rho-nya pakai rho larutan. Bagi, tadi kan saya kali 10 kan ya, berarti 1000, 1,2 dikali 10, 12. Dibagi 4, berarti yang atas dapat 250, yang bawah dapat 3. Udah bener. Molaritas sama dengan mol dibagi volume. Masanya tahu, 20 gram dibagi sama mr. Terus kemudian dibagi sama volume larutan, diubah ke dalam liter. Yang bawah udah bener. Ini naik ke atas, berarti di sini coba dibagi per perannya ya. 20 kali 10 pangkat 3 dibagi sama 180. Dah, terus kemudian bawahnya 250 dibagi sama 3. Hasilnya adalah, salah. Hasilnya adalah 4 per 3. 4 per 3 molar. Udah cocok ya? Terus kemudian yang molalitas. Molalitas berarti sama dengan mol dibagi sama pelarut dalam satuan kilogram. Molnya tadi kan 20 dibagi sama mr, 180. Pelarutnya berapa? 80 gram. 80 gramnya diubah ke kilogram. Berarti dapatnya segitu. 20 dibagi 180 segitu. Ini berarti tarik ke atas. 10 pangkat 3 dibagi sama 80 dan 9. Berarti tinggal bagi. 1000 dibagi sama 720. Dapatnya adalah 25 per 18. Kalau disederhanain 1,39. Mau tulis pecahan biasa boleh. Mau tulis dalam desimal boleh. 25 per 18. Simbolnya M kecil ya. Molalitas. Tujuannya mencari tahu fraksi mol lagi. Fraksi mol glukosa itu sebenarnya ada 2. Fraksi mol glukosanya itu sendiri atau fraksi mol air. Karena dia nggak ngomong apa-apa, berarti kita anggap fraksi mol adalah fraksi mol terlarut. Berarti caranya adalah molnya terlarut, dalam hal ini adalah glukosa, dibagi sama molnya glukosa, ditambah sama molnya air. Molnya glukosa, tadi berarti massa glukosa dibagi mr. Ini tetap 20 per 180, airnya 80. Dibagi sama air itu H2O. H2O itu berarti 18. Ini 1/9, ini 1/9. Ini berapa kalau dikecilin bagi 2? 40 per 9. Ya bukan? Bagi 2, ya betul? Berarti 1/9 dibagi sama 41 per 9. Bagus, berarti hasilnya 1 per 41. Coba cek, 1 per 41 segitu atau bukan? 1 per 41, 0,02439. Ya, berarti cocok. Udah? Terus berikutnya, tadi contoh 10 udah, sekarang contoh 11. Di sini CaCl2 dicampur dengan AlCl3. Nah, ini campuran juga, cuma di sini nggak sama. CaCl2 itu kan kalsium klorida. Terus kemudian AlCl3 ini adalah aluminium klorida. Tapi dia nyari tahu Cl-nya. Jadi di sini kalau misalkan dia nggak sama, berarti kita harus tambahin supaya dia itu sama. Kan rumus asal kan molaritas campuran adalah V1 kali molaritas 1 ditambah V2 dikali molaritas 2 dibagi sama V1 tambah V2. Nah, ini sekarang ditambah sama valensi. Maksudnya kita bisa tulis jumlah ion Cl-. Yang ini juga dikali sama tambahan daripada jumlah ion Cl-. Jumlah ion Cl- tahu dari mana? CaCl2-nya kita ionisasi. Ionisasi CaCl2 berarti Ca2 plus ditambah sama 2 Cl-. Kalau misalkan bingung cara mengionisasi, lihat di video tentang tata nama senyawa. Di situ ada ionisasi. Atau di video yang tentang larutan elektrolit.
CaCl2 berarti di sini dia ada dua ya, ada dua ion Cl-. Sementara kalau misalkan kita punya AlCl3, kalau kita ionisasi kan Al3+ ditambah sama 3 Cl-, berarti jumlah ion Cl- sebanyak 3 biji ya. Jadi di sini kalau misalkan kita mau nyari tahu konsentrasi Cl- daripada campuran, berarti sama dengan V1 400 dikali sama M1 0,3 dikali sama jumlah ion Cl, berarti ada sebanyak 2 daripada ini punya CaCl2 semuanya. Ini. Terus kemudian yang satunya, volume yang kedua adalah 100 dikali konsentrasi 0,4 dikali sama jumlah ion Cl- pada AlCl3. Ini AlCl3 dibagi sama total volume. Total volumenya adalah 400 ditambah sama 100. Tinggal dihitung. Nolnya berarti hilang 1, ini sama ini hilang. Berarti kita punya 40 dikali 6, 240 ditambah sama nolnya hilang 1, berarti 40 kali 3, 120 dibagi sama total volume, berarti 500. Jadi di sini kita punya 360 dibagi 500, kecilin, dibikin per 100, berarti hasilnya adalah 72 per 100. 0,72. 72 dibagi 100 berarti kan 0,72. Contoh berikutnya, contoh 12. 5 mili MgSO4. Nah, ini sudah tahu. 5 mili itu berarti adalah volume larutan. Enak kalau misalkan dia udah kasih tahu. BJ itu berat jenis. Berat jenis itu kalau di kimia, berat jenis sama massa jenis itu sama aja. Kalau di fisika nggak sama ya. Berat jenisnya adalah 1,4 gram per mili. Kadarnya sekian. Dimasukkan ke dalam sekian mili air murni. Berarti kita harus ngurusin yang pertama dulu ya. Sampai kalimat yang ini dulu. 5 mili MgSO4. Berarti volume larutan kita tahu. Volume larutan itu sebanyak 5 mili. Terus kemudian ini sama rho yang sama dengan 1,4 gram per mili. Kita bisa nyari tahu massa larutan. Rho sama dengan M dibagi V, berarti M sama dengan rho dikali sama V. Rho-nya 1,4, satuannya gram per mili udah cocok. Dikali 5, berapa hasilnya? Dapatnya 7 gram ya. Ini adalah massa larutan. Kita harus cari tahu massa zat terlarut. Massa zat terlarut berarti dalam hal ini adalah massa daripada MgSO4. Nilainya adalah 48 per 100 daripada massa larutan. Dikali sama 7 gram, tinggal hitung. 48 dikali sama 7, hasilnya adalah 336 dibagi sama 100, berarti 3,36 gram. 3,36 gram, airnya nggak usah dicari tahu dulu, siapa tahu nggak butuh. Berapakah molaritas larutan yang terjadi? Berarti molaritasnya sama dengan mol, dalam hal ini mol MgSO4 dibagi sama volume larutan. Molnya berarti kita bisa hitung sama dengan 3,36 dibagi sama MR daripada MgSO4, karena senyawanya adalah MgSO4. Dibagi sama total volumenya itu adalah 5 mili diubah ke liter. 5 kali 10 pangkat min 3. Hitung molnya dulu ya. Mg itu 24, tadi udah. S itu 32, O itu 16 kali 4. Berarti dapatnya MR adalah 120, 3,36 dibagi sama 120, hasilnya adalah 0,028. Dibagi sama, saya langsung ya, 5 kali 10 pangkat min 3. Karena hitungannya gampang nih. 5,6 molaritasnya. Ya. Jika kemudian diambil 200 mili, jika diambil 200 mili artinya molaritasnya itu sama. Molaritasnya tetap 5,6 karena dia nggak ditambahin air. Lalu dicampurkan dengan 300 mili MgSO4 yang lain, jadi kita bisa tulis di sini. Jadi kita punya 200 mili daripada larutan MgSO4 yang lama, MgSO4 dengan konsentrasi 5,6 molar ditambah sama larutan MgSO4 yang lain 300 mili MgSO4 2 molar. Kita mau nyari tahu molaritas campurannya berapa. Ini 0,056. Tadi yang pertama ada yang nggak cocok ya. Sebentar, kita cek dulu. Dibagi sama volume larutan. Volume larutannya 5 mili. 5 mili, ini 7 gram benar, 7 gram dikali sama ini kurang lebih benar, dibagi sama itu, hasilnya berapa ya? 3,36 MgSO4, MgSO4. Oke, 3,36 dibagi sama itu, hasilnya adalah 0,028 dibagi sama
0,005 kalau kita mau pakai 0,an. 5,6. Bener kok. Dimasukkan ke dalam 495 mili. Ini salah ya berarti ya. Ini ada 495. Berarti ada sesuatu yang saya belum lakukan. Jadi apa yang kita harus masukin berarti di sini nggak benar. Karena ini ada pengenceran. Nih. Oke, berarti kita ngitung pengenceran dulu. Berarti belum beres ya. Selipin sedikit. Nah, sekarang berarti di sini yang 5 mili larutan MgSO4 ini, dia mau ditambahin sama air. Baru kita nyari tahu konsentrasi yang mau dimasukin ke sini. Oke, berarti kita pakai pengenceran. Masih ingat nggak rumusnya pengenceran? Rumusnya pengenceran di sini. Mana tadi? Ini rumus pengenceran. V1 adalah volume sebelum pengenceran. V2 adalah volume setelah pengenceran, yaitu adalah V1 tambah volume air. Molaritas 1, molaritas sebelum pengenceran. Molaritas 2, molaritas setelah pengenceran. Jadi kita mencari tahu molaritas setelah pengenceran. V1, tulis dulu rumus, sama dengan V2 dikali M2. V1 yaitu adalah 5 mili, M1 5,6. V2-nya berarti 5 mili ditambah sama volume air. Dia ngomong kan 495 dikali molaritas 2. Molaritas 2-nya ketemu. Tinggal dikali dibagi sama itu, dibagi sama 500. Berarti 5 kali 5,6 dibagi sama 500. Dapatnya adalah 0,056. 0,056 itu dimasukin ke sini. 0,056. Dah. Kita mau nyari tahu molaritas campuran karena senyawanya sama, MgSO4, molaritas campurannya tinggal masukin yang tadi. V1M1 tambah V2M2 dibagi V1 plus V2. V1 200 mili dikali M1 0,056 ditambah sama V2. Ini V1M1. V2-nya 300 mili dikali sama M2 2 molar dibagi sama total volume 200 tambah 300 berarti adalah 500. Tinggal dikaliin 200 dikali sama 0,056 ditambah sama 300 kali 2 dapatnya adalah 600. Udah dibagi sama 500. Hasilnya adalah 1,2224. 1,22 aja. Dah cocok ya seperti jawabannya. Contoh berikutnya, ke dalam sekian gram larutan urea, CONH2 2 kali itu urea. Berarti di sini ini itu adalah massa zat terlarut sama pelarut, yang ini itu adalah molalitas. Dimasukkan lagi sekian CONH2 2 kali padat. Berarti di sini cuma dimasukin zat terlarutnya doang. Kita mau nyari tahu molalitas, berarti kita harus nyari tahu dari yang pertama dulu. Jadi kita bisa tulisin T itu adalah massa zat terlarut ditambah sama pelarut, hasilnya adalah 325. Berarti kita bisa tulis 325 adalah P sama dengan 325 kurangi T. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat kita mau nyari tahu, mau substitusi ke rumus molalitas. Kalau kita lihat molalitas dan kalau misalkan kita mau menggunakan rumus yang panjang gitu. Ini rumus yang panjang. Ini mol. Dibagi sama ini kilogram pelarut. Jadi saya mau pakai yang panjang aja karena kita butuh untuk bikin persamaan. Tulis rumus dulu ya. T dibagi sama MR zat terlarut. MR terlarut dikali sama 1000 dibagi sama P dalam satuan gram. T-nya biarin. 1000-nya tetap karena itu angka untuk konversi. MR daripada urea kalau kita ngitung itu hasilnya 60. Kali P. Substitusi yang bisa disubstitusi mungkin ini sama ini bisa dicoret. Berarti berapa? 100 bagi 5, 20. Berarti ini 200. Kali silang dulu deh biar nggak bingung. 60 kali P sama dengan 200 dikali sama T. Sederhanain dibagi berapa ya? Bagi 20. Bagi 20 berarti kita punya 3P sama dengan 10T. Kita punya P sama dengan 10T dibagi sama 3. Terus kemudian disama denganin. P sama dengan P. Ini kan P. Ini kan juga P. Jadi 10T dibagi 3 sama dengan 325 dikurangi T. Kali silang 10T. Terus kemudian kita punya 325 dikali sama 3. Hasilnya adalah 975 dikurangi sama 3T. T-nya dipindah ke sebelah kiri. Kita bisa dapat T.
sama dengan 975 dibagi sama 13. Ya, dari sini kita bisa nyari tahu P-nya, yaitu adalah 10 T dibagi 3, berarti dikali 10 dikali 975. Dikali sama 975 dibagi 975 per 13 kali 10 per 3. Dapatnya adalah pas, bagus, 250. 250. Memang 975 dibagi 13 bagus ya. Cek. Ya, bagus. Ini itu hasilnya 75 sebenarnya. 75 gram. Ya. Kita mau nyari tahu molalitas yang sekarang. Ya sama aja. Molalitas sama dengan, kalau misalkan saya mau pakai rumus yang panjang tadi, berarti ini dibagi sama MR dikali sama 1000 dibagi P. Dia nambah apa sih? Dia nambah 45. Berarti T-nya nambah dong. Jadi 75 ditambah sama 45 dibagi sama MR urea. MR urea itu 60. 1000. Pelarutnya kan tetap sama. Pelarutnya kan tetap air. Jadi tinggal hitung. Berapa ini? Ini tambah ini berarti 120 dibagi 60 berarti 2. Ini dikali ini 4. Jadi hasilnya adalah 8. Molalitas. Ini campuran. Oke, terus kemudian contoh soal yang terakhir. Sudah semua belum ya? Contoh soalnya, ini contoh soal 1, 2, 3, 4, 5, 5, ini 6, 7, 8, 9, 10, agak panjang, terus ini 11, ya udah, 12, 13, udah, terus kemudian contoh soal terakhir. Larutan MgSeL2 dalam air dengan fraksi mol sekian. Berat jenisnya sekian. Oh, ini harus pakai persamaan lagi dong. Fraksi molnya MgSeL2. Berarti saya misalin massa daripada MgSeL2 saya misalin adalah T. Massa daripada air saya misalin P. T untuk terlarut, P untuk pelarut. Fraksi molnya 0,02. Sudah pakai fraksi mol dulu. Fraksi mol. Fraksi mol. Di sini kita bisa kerjain pakai, kita bisa misalin ini sebenarnya, nggak usah pakai persamaan. Pakai persamaan boleh, pakai permisalan juga boleh. Bikin permisalan. Misal bahwa massa daripada, ini permisalannya banyak amat ya, nggak usah deh. Pakai persamaan juga boleh. Salah satu boleh dikerjain ya. Mau dikerjain yang mana nih? Kita mau ngerjain pakai massa aja. Jadi massa daripada larutan. Persamaan boleh, permisalan juga boleh. Massa daripada larutan 100 gram. Ini kan diketahui rho kan? Ini kan rho. Rho sama dengan 1,08 gram per mili. Gram per mili, berarti di sini kita bisa nyari volume. Volumenya berarti sama dengan, kan rho sama dengan M dibagi V, berarti volume sama dengan massa dibagi rho. Massa dibagi rho. Jelek ya? Ya udah, biarin aja jelek. 10.000 dibagi sama 108. Kecilin bisa nggak ya? 10.000 dibagi 108 dikecilin. Hasilnya adalah 2.500 per 27. Satuannya adalah mililiter. Oke, berikutnya pakai fraksi mol. Fraksi mol karena massa larutannya dimisalin 100 gram, ya berarti ini dimisalin aja. Kan tadi massa terlarutnya T kan, berarti di sini kan 100 dikurangi T. Terus kemudian kita baru ngitung fraksi mol. Fraksi mol daripada MgCl2 berarti adalah mol daripada MgCl2 dibagi sama mol mereka berdua. Maksudnya mol daripada MgCl2 sama mol daripada air. Saya hitung terpisah dulu ya. MR daripada MgCl2. Mg kalau lihat di sistem periodik unsur 24. Cl itu 35,5 dikali sama 2. Berarti hasilnya adalah 35,5 kali 2 berarti adalah 71. 71 ditambah sama 24. Hasilnya adalah 95. 95
Terus kemudian MR-nya daripada air. Air kan H2O, berarti kita dapat 18. Substitusi. Fraksi molnya 0,02, sederhanain. Berarti 2/100, berarti sama dengan 1/50. Tulis di sini 1/50. MgCl2, T dibagi sama MR. 95 dibagi T/95 ditambah sama air. Mana tadi air? Air berarti totalnya 100 dikurangi T per 18. Kali silang ya. Ngitung matnya agak susah dikit. Berarti di sini kita punya T dibagi 95 ditambah sama 100 dikurangi T dibagi sama 18. Sama dengan kita punya apa nih? 50 T dibagi 95, pindah tempat kali. Karena ini sama ini kan temenan kan. Berarti 100 min T dibagi 18 sama dengan 50 T per 95 dikurangi T per 95. Berarti 49 T per 95. 100 dikurangi T dibagi sama ini sama dengan 49 T dibagi 95. Nggak ada cara lain selain dikali silang. 9500 dikurangi 95T sama dengan 49T dikali 18. Dipindah ruas, 9.500 sama dengan 49T dikali sama 18 ditambah sama 95T. Ketemu. Berarti 49 dikali sama 18. 49 dikali sama 18, terus kemudian ditambah dengan 95. Dapatnya adalah 977, berarti T-nya ketemu 9.500 dibagi 977. Jelek. Berapa dapatnya? Atau biarin aja. Jadi dari sini kita bisa ketemu P, yaitu adalah 100 dikurangi T. 100 dikurangi sama 9.500 per 977. Hasilnya adalah, jelek lagi. 88, terserah kalau misalkan dalam hal ini mau pakai desimal, boleh 977. Tujuannya mau nyari tahu yang persen berat MgCl2. Saya tulis di sini ya. Yang A, persen berat. Jadi kita mau nyari tahu kadar. Rumusnya adalah zat terlarut dibagi terlarut sama pelarut. Dikali sama 100%. 100%-nya nggak usah. T-nya adalah 9.500 dibagi 977 dibagi sama massa mereka berdua kan 100. Ini bisa dicoret, berarti kita punya 95 dibagi sama 977. Tapi itu dalam bentuk desimal ya. Hasilnya adalah 0,097. Berarti kalau misalkan tulis dulu 0,097. Kalau kita nyatakan dalam persen, berarti adalah 9,72%. 9,7236 dan seterusnya. Sama ya jawabannya. Terus kemudian kita mau nyari tahu molalitas. Molalitas adalah saya tulis dulu rumusnya. Molalitas saya mau pakai rumus panjang, massa zat terlarut dibagi sama dalam hal ini adalah MgCl2 tadi kalau nggak salah. MR daripada MgCl2 dikali sama 1000 dibagi sama massa pelarut. T-nya massa zat terlarut tadi tahu, ini kan ya. 9.500 dibagi 977. 9.500 dibagi 977. Ini ada 1000. Massa pelarutnya tadi kan juga per 977 kan. 88.200. 88.200 dibagi 977. Ini harus lebih panjang. Ini bisa dicoret sama ini. MR tadi udah dihitung kan ya. Berapa tadi? 95. Dapatnya. Berarti kita tinggal ngitung. 9500 dikali sama 1000 dibagi sama 95. Nah ini bagus. Berarti 100. 88.200. Kita tinggal ngitung 1000 dibagi 882. Jadi kalau kita main coret, ngitungnya nggak terlalu banyak. 500 dibagi 441 dapatnya adalah 1,134. Kalau mau dibuletin. Ya, sama. Tujuan berikutnya mau nyari molalitas. Molalitas, terserah mau pakai rumus panjang boleh, pendek boleh. Kalau saya mau pakai rumus panjang, ngikutin atasnya, berarti mol. Saya tunjukin rumus panjang dulu. Rumus panjang. Itu rumus panjang, yang bawah ya. T dibagi MR 1000 dibagi sama volume larutan, tapi dalam satuan mili. Tulis dulu.
1000 dibagi sama volume larutan dalam satuan mililiter. Berarti di sini kalau misalkan kita mau tulis T 9500 dibagi 977 dibagi MR 95, 1000 dibagi sama volume larutan. Jadi berapa volume larutan? Ini kan volume larutan 2500 per 27. Pernya agak lebih panjang, 2500, bener nggak? Per 27, ya toh? Terus kemudian diseranain yang bisa diseranain, ini sama ini bisa diseranain. Berarti kita punya 0,2 biji ini sama ini bisa. Berarti kita punya angka 1000, terus kemudian 27 naik ke atas dibagi sama 977 dikali sama 25. Ini sama ini bisa dicoret, berarti 40. Berarti kita tinggal ngitung kalau mau pakai kalkulator kayak gitu. 977. 40 dikali dengan 27 dibagi dengan 977 hasilnya adalah 1,105. 1,105 satuannya molaritas dan jawabannya cocok. 1,11. Sama kan? Ini 1,105. Itu semua tentang konsentrasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.